Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ira, Hadir. Rahma, hadir. Safna, Hadir. Mita, hadir. Shirley, hadir. Cynthia, hadir. Santi, hadir. Lutfi, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pada materi yang akan dibahas hari ini, Ibu ingin bertanya, pembelajaran sebelumnya apa? Coba sebutin satu hikmah dari husnuzon apa? Sehat mental, Bu. Oke. Damai. Ya, kalau kita berhusnuzon, hidup kita akan menjadi tentram, damai. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang duit. Tentang duitan, Bu. Riba ricis. Ibu akan memberikan contoh gambar. Coba ini. Menurut kalian dari gambar ini, maksud dari gambar ini apa? Dilarang riba. Dilarang riba. Iya, dilarang riba. Ini dilarang riba. Terus gambar yang kedua, coba. Ini gambar yang kedua ada perbedaannya. Yang pertama, kalau dia hidup dengan riba, yang kedua dia hidup tanpa riba. Apa coba perbedaannya? Lebih bahagia. tidak berkah. Kalau dia satu-satu, kalau dia tanpa riba, hidupnya gimana? Bahagia. Kalau dia hidup dengan riba, sengsara, Bu. Ya. Satu lagi gambarnya. Ini riba. Itu terik. Apa coba? Diikuti dengan itu, Bu. Api neraka riba, Bu. Iya. Jadi kalau dia hidup dengan riba, hidupnya akan dikejar-kejar lah dengan berat. Iya. Oke. Pertama kita akan memasuki tentang pengertian riba. Pengertian riba. Ada yang tahu riba itu apa? Itu Nggak tahu. tidak jelas ya. Ya. Jadi riba itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya ziyadah atau tambahan. Dalam bahasa Inggris yaitu addition, sama artinya tambahan. Jadi maksud tambahan itu berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Bunga. Ya, bisa dibilang bunga sama saja. Sementara menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Ya, jadi riba itu dia tuh memberikan tambahan baik berupa dalam proses jual beli ataupun pinjam meminjam, tetapi tidak di dalam prinsip muamalat. Jadi prinsip muamalat itu kan kalaupun ada tambahan untuk proses jual beli tersebut, itu harus ada di saat awal transaksi. Salah satu prinsipnya ya. Berikutnya ada ini. Dasar hukum riba. Dari yang tadi gambar yang tadi kalian lihat, menurut kalian riba itu dasar hukumnya apa? Haram. Ya. Tuh. Di sini sudah jelas ya. Menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma, riba itu hukumnya Haram. Di sini menurut Al-Qurannya, boleh coba dibacain sama Hadira, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bay'u mithlur riba wa wah
wa harrama riba. Shadaqallahul adzim. Ini wahalom ya. Wahalom. Artinya Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ya, ini potongan ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Sudah jelas ya di Al-Quran bahwa riba itu haram. Berikutnya ada menurut hadis. Baca. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa Hidayah. syahidaihi wa qala sawa'a muttafaqun alaih. Artinya Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan. Dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Jadi riwayat Muslim. Jadi maksud dari hadis ini bahwa bukan hanya orang yang melakukan transaksi riba aja yang diharamkan, tetapi orang yang memakan uang tersebut juga termasuk riba dan dosa. Bahkan orang yang menyaksikan proses riba pun termasuk dosa, ya. Nabi bersabda bahwa mereka itu sama saja, baik yang melakukan transaksi, mau yang menulis atau yang menyaksikan pun sama saja dosa. Ya. Di sini ada ijma para ulamanya juga sama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah. Kenapa? Karena riba itu proses transaksinya itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Makanya itu diharamkan. Jadi hukumnya riba apa? Haram. Kenapa haram? Tidak diperbolehkan Karena hanya menguntungkan satu pihak. Ya, salah satu. Berikutnya ada macam-macam riba. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama ada riba fadl. Iya. Jadi riba fadl itu tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Jadi contohnya itu kalau misalkan Ira beli baju Ira beli baju sama Ira membeli baju. Ini kan tukar menukar ya, tukar menukar. Jadi Ira membeli baju sama Rahma ini pada saat tukar menukar, Rahma menukarkan dengan jumlah uang yang sama. Misalkan Ira menjualnya 150.000, berarti Rahma membelinya dengan harga 150.000. Jadi tidak boleh ada tambahan. Mungkin Preload. atau yang lebih gampangnya, Ira membeli beras 1 kilo. Pada zaman dulu kan belum ada uang, jadi ditukarkan juga dengan beras. Jadi berasnya juga ditukarkan 1 kilo, atau ditukarkan dengan gandum. Tapi dia sejenis, tidak ada tambahan. Kalau fadl itu satu jenis, jadi beras ditukarkan dengan beras dengan jumlah yang sama. Itu fadl. Ya. Tapi ada 3 syarat. Yang pertama, barang yang ditukarkan harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Ini itu terjadi pada zaman dahulu. Kan dahulu masih menggunakan sistem barter. Ya, gitu. Karena zaman sekarang udah jarang ada yang menggunakan sistem barter. Ya, yang kedua ada riba nasi'ah. Kalau
dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut Imam Hanafiyah atau ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain yang ditakar. Biasanya kalau riba nasi'ah itu sama seperti pegadaian. Jadi barang yang digadaikan bisa digunakan. Kalau di sini barang yang barang yang sudah menjadi jaminan itu digunakan sama orang pegadaiannya. Nah itu nggak boleh. Ya, itu termasuk kepada riba. Di sini tidak boleh. Atau menambahkan bayarnya. Jadi misalkan pegadaian dia meminjam uang 100.000, terus dia nyimpen KTP enggak? Itu kalau ini HP ya, bisa nyimpen HP. Terus setelah itu dia harusnya temponya cuma 2 bulan, tetapi dia bayarnya 3 bulan. Nah, saat membayar 3 bulan itu ditambah yang tadinya harusnya dia bayar 100.000, dia bayarnya nambah jadi 150.000. Nah, itu juga termasuk ke dalam riba nasi'ah. Berikutnya macam-macam riba yang ketiga, riba qardi. Nah, di sini meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya, Andi meminjam uang kepada Arman 500.000. Kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 550.000. Ini sama kayak riba nasi'ah. Cuma ini dari awal udah dikasih tahu. Kalau riba nasi'ah kan sudah jatuh tempo atau sudah lebih dari harusnya dia berbayar. Nah, sedangkan riba qardi pada saat itu juga dia ngomong ya harus ditambah gitu. Berikutnya ada ribayat. Ribayat itu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang membeli sesuatu barang, sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Kalau ribayat bisa kayak zaman sekarang tuh ada yang mau membeli buah, misalkan Syafna punya pohon rambutan, terus Rahma mau membeli rambutan kepada Syafna, tapi pohon rambutannya belum berbuah. Jadi dia sudah melakukan transaksi ingin membeli rambutan tersebut, tapi rambutannya belum berbuah. Belum pasti tumbuh. Iya, belum tahu tumbuhnya kayak berapa, banyak apa enggak gitu. Itu disebutnya riba. Ya. Jadi macam-macam riba ada 4. Apa tadi? Riba nicis. Berikutnya ada hikmah dilarangnya riba. Hikmah dilarangnya riba. Pertama, yaitu menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Jadi dengan dilarangnya riba itu menjadi kita terhindar dari tipu daya gitu ya. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. Yang keempatnya, menjauhkan dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Yang kelima, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena makan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan. Ya. Yang keenamnya, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Yang terakhir yaitu rajin mensyukuri nikmat Allah dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Jadi banyak ya hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari dilarangnya proses riba tersebut ya. Oke. Di sini Ibu ingin memberikan satu contoh.
Boleh dibaca? Boleh dibaca? Boleh. Bareng-bareng coba. Penjual menawarkan mobil dengan harga sejuta 10 juta dan harga kredit 170 juta tanpa adanya kejelasan harga pada saat awal transaksi. dibayar di atas termasuk ke dalam riba. Dibayar. Coba riba termasuk riba apa? Kardi. Kordi. Ya. Nasi. Coba sepakat Tanpa kejelasan. Anu kadua tanpa teh ada naon? kejelasan. Iya. Anu kadua katilu teh naon katilu? Yang kedua. Anu kadua. Ya. 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 Kordi. Yang kedua ya. Berarti Kordi. Nasian. nasihat. Masih Pasrah. Koordinasi ah. Coba kita lihat tadi ya. Lihat itu tentang apa? Lihat. Dilarang mengantuk. Lihat empat. Nah ini. Tadi buah. Ya bisa kalau di sini contohnya seperti buah ya. Nah yang itu contohnya motor mobil ya. Selanjutnya ibu ingin kalian semua mencari satu contoh dari riba, dari macam-macam riba. Terserah mau riba apa, mau riba bayat boleh, riba fadl boleh, riba kordi boleh, riba nasihat boleh. Sendiri Bu. Ya sendiri. PR ya, Bu? Sendiri. PR bu. PR tuh. PR boleh PR. Kalau PR oke PR berarti satu orang cari masing-masing satu dari macam-macam ribayat satu, riba nasiah satu, riba kordi satu, riba fadl satu. Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Sama hafalkan Hadis. Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an. Siap, Bu. Oke, Bu. Bakal Al-Qur'annya 30 juz. Siap, Bu. Oke. Selanjutnya sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Tidak. Paham? Insyaallah paham Bu. Riba ada berapa? Pada. Ada apa aja? Lima kali ada kaya, nasihat. Riba nasihat. Riba nasihat. Terus yang terakhir yad. Kadang. Qadariyah Bu. Kesimpulannya boleh dibaca bareng-bareng? Riba yaitu pengambilan tambahan baik dalam transaksi Jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba itu hukumnya haram. Sebaiknya kita sebagai kaum muslimin menghindari dan mencegah transaksi yang mengandung riba. Hidup Jadi riba. riba itu haram ya. Amin. Jangan sampai terjerumus ke dalam riba. Riba hasanah Gak ada masalah. bersama. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita baca kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Minggu depan dikumpulkan sama hafalannya disetorkan ya. Siap. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Bu. Ya. Siapa? Rama. Sedikit